Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, bagaimana kami mau menyebut namamu seandainya Yesus Mesias tidak berbicara tentang Dikau. Kami mohon semoga Ia berkenan mendahului dan membimbing kami menuju Engkau, sumber kehidupan semua orang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang kedua, diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keluarga dan orang banyak melihat Yesus seperti pribadi yang aneh. Yesus dianggap tidak waras karena melakukan hal yang tidak biasa, melakukan perbuatan baik sampai melupakan dirinya sendiri. Sedangkan bagi kaum imam dan ahli Taurat, perbuatan Yesus dianggap persekutuan dengan Beelzebul. Mereka melihat Yesus sebagai orang aneh, bahkan sebagai orang gila, karena apa yang dilakukan tidak biasa, tidak sama dengan mereka, dan jauh dari harapan mereka serta hal-hal umum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, akan tetapi sekiranya orang-orang yang selalu memandang aneh kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat, kaum imam, bahkan keluarga, bahkan kita juga yang hidup zaman sekarang, kalau kita merenungkan itu sungguh mendalam dalam terang iman, maka kita akan dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah wujud dari kedatangannya di dunia, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan yang mewujud dalam tindakan melawan kejahatan, setan-setan misalnya, memberikan harapan kepada yang sakit dan menderita, karena itu ia menyembuhkan mereka, memberikan kesembuhan yang berbeban berat. Yesus datang untuk memberikan sebuah pembebasan karena kehendak Allah bukan kehendaknya.
Karena itu di tempat lain atau di Injil lain dia berkata, dalam Injil Yohanes misalnya, "Aku datang ke dunia bukan karena kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dan apa kehendak Dia yang mengutus Yesus itu? Kehendak dari Allah Bapanya yang mengutus Yesus adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Putra, tidak akan binasa, melainkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lalu mengapa para imam Yahudi marah dengan Yesus? Mereka marah karena takut kalau semua orang datang kepada Yesus dan meninggalkan mereka. Ditinggalkan banyak orang berarti juga banyak kepentingan diri yang hilang. Karena itu para imam ahli Taurat, orang Farisi, selalu berseberangan dengan Yesus, bahkan berjuang untuk menyingkirkan Yesus. Bukan karena soal ajaran iman, tetapi hanya karena iri hati banyak orang yang berpaling kepada Yesus. Selama ini para imam, ahli Taurat, orang Farisi telah menikmati kenyamanan dalam sebuah privilege karena status mereka sebagai seorang tokoh agama dalam agama Yahudi. Dengan status mereka sebagai tokoh agama itu, maka mereka mendapat sejumlah keuntungan ekonomi. Nah, sekarang dengan tampilnya Yesus, maka banyak orang lalu berpaling. Kenapa? Karena Yesus melayani dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Ia melayani, bekerja dengan cuma-cuma. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi berbeda, bahkan melawan arus untuk memberikan harapan demi kesembuhan banyak orang, kadang memang tidak dimengerti, terlebih bagi mereka yang kepentingannya terganggu. Akan tetapi, itulah yang mesti kita lakukan sebagai wujud dari jawaban iman kita kepada Yesus, Sang Pengharapan kita yang sejati. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita harus siap, sanggup untuk berseberangan dengan siapapun dalam kehidupan ini. Oleh karena kita mau setia pada apa yang diajarkan oleh Yesus. Mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Yesus berarti siap untuk berseberangan dengan dunia. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh kehidupan kekal. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tawaran bebas diberikan oleh Allah kepada kita. Mau ikut Yesus atau menolak Yesus? Jawaban silakan saudara-saudara sendiri tentukan dalam kehidupan yang konkret setiap hari. Maka mari kita menjatuhkan pilihan yang tepat. Semoga pada akhirnya dengan pilihan yang tepat itu kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.